They dynamite, turn to a million, then we all rich. That's just how I feel. He's the last one out to get the dough. No way, not one of you bucket-headed hoes. No way, hit the streets and we break the code. No way. Baik, jadi saya akan menyebutkan mengenai landasan dasar dari pembangunan dan juga kepariwisataan di Indonesia. Yang pertama, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimana menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, yang dimana penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama, dan kekeluargaan, adil dan merata. Selanjutnya, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan. Yang pertama, masyarakat sebagai pemrakarsa. Artinya, masyarakat menjadi pihak pertama yang turut berperan dalam menemukan, mengenali, dan menggali potensi pariwisata. Yang kedua, masyarakat sebagai pelaksana, yang dimana masyarakat menjadi pihak yang menginisiasi pelaksanaan dan pengembangan pariwisata sampai dengan terwujudnya objek wisata. Selanjutnya, masyarakat sebagai penyerta, yang dimana masyarakat turut serta dalam proses pembangunan pariwisata, namun bukan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan pengembangan pariwisata, melainkan turut berpartisipasi sebagai salah satu aktor atau pelaku. Masyarakat turut serta dalam melakukan peninjauan dan pengawasan mengenai proses maupun dampak dari adanya pengembangan pariwisata. Selanjutnya, masyarakat turut berperan sebagai penerima manfaat, yang mana masyarakat tidak terlibat dalam pengembangan pariwisata, namun menerima manfaat dari adanya pengembangan pariwisata. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori dan konsep pembangunan. Berdasarkan ilmu sosial, teori pembangunan itu dibagi menjadi dua, yakni teori modernisasi dan teori ketergantungan. Teori modernisasi ini berkembang sejak pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pada saat Amerika merasa terancam karena kehilangan lawan dagang, sehingga terjadi kejenuhan pasar dalam negeri. Amerika melibatkan diri untuk membantu negara-negara Eropa karena pada saat itu Eropa mengalami situasi kacau akibat peperangan. Keterlibatan ini ternyata mampu menolong negara-negara di Eropa, serta Amerika menerima banyak keuntungan yang lebih. Keberhasilan pembangunan yang diterapkan pada negara-negara di Eropa itu memberikan pemikiran lebih lanjut lagi untuk Amerika melakukan ekspansi pasar ke negara-negara dunia ketiga, sekaligus memberikan bantuan untuk pembangunan. Namun ternyata tidak seperti negara-negara Eropa yang berhasil dalam pembangunan, negara-negara dunia ketiga banyak sekali yang mengalami kegagalan. Alasan-alasan kegagalan ini menjadikan sumber inspirasi terhadap sarjana-sarjana sosial di Amerika yang kemudian melahirkan satu teori besar, yakni teori modernisasi. Kemudian ada pula dasar-dasar dari teori modernisasi. Di antaranya, pertama, teori ini lahir di antara masyarakat modern dan juga masyarakat tradisional. Dalam konsep ini, masyarakat modern diidentikan dengan masyarakat-masyarakat di negara maju, sedangkan masyarakat tradisional diidentikan dengan masyarakat-masyarakat di negara berkembang. Yang kedua itu, teori modernisasi menekankan bahwa tekanan kegagalan pembangunan itu bukan dari faktor eksternal, namun dari faktor internal. Yang ketiga, pembangunan yang ditawarkan oleh teori ini bisa berlaku siapa, kapan, dan di mana saja. Oleh sebab itu, dalam proses modernisasi terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan. Menurut pendapat para ahli manajemen pembangunan, bahwasannya suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awalnya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern menggantikan alat-alat tradisional. Yang kedua itu ada teori ketergantungan.
Teori ketergantungan ini lahir karena keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara berkembang yang telah secara intensif mendapat bantuan dari negara-negara maju yang menyebabkan ketidakpuasan terhadap asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh teori modernisasi. Keadaan ini menimbulkan reaksi-reaksi keras dari para pemerhati masalah-masalah sosial yang kemudian mendorong timbulnya teori ketergantungan. Teori ini menyatakan bahwasannya karena sentuhan modernisasi itulah negara-negara dunia ketiga kemudian mengalami kemunduran. Setelah beberapa teori yang saya paparkan tadi, terdapat pula konsep-konsep yang hendaknya dipahami dan dimengerti sebagai berikut. Yang pertama itu ada konsep ekonomi makro. Pada konsep ini, pendapatan nasional menjadi fokus utama karena pendapatan nasional sebagai tolak ukur pembangunan di sebuah negara. Konsep ini memiliki hasil akhir, yakni adanya pertumbuhan penduduk. Yang kedua itu ada konsep struktur umur. Dalam konsep struktur umur terdapat bentuk grafik. Struktur umur digambarkan sebagai piramida umur yang menunjukkan kelompok umur termuda di bagian bawah, dengan setiap lapisan tambahan menunjukkan kelompok umur tertua berikutnya. Biasanya, laki-laki itu terdapat di sebelah kiri, sedangkan perempuan terdapat di sebelah kanan. Adapun bentuk-bentuk dari grafik umur ini. Yang pertama itu disebut dengan piramida ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ekspansif menunjukkan penduduk di suatu wilayah berada dalam keadaan bertumbuh, yang artinya jumlah penduduk usia muda lebih besar. Negara-negara dengan piramida ekspansif memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu piramida stasioner. Bentuk piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Umumnya disebabkan karena tingkat kelahiran dan kematian yang rendah, sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap. Negara-negara dengan piramida stasioner ini seperti Amerika Serikat dan Inggris. Kemudian yang ketiga ada piramida konstruktif. Piramida konstruktif terjadi akibat angka kelahiran menurun dengan cepat dan tingkat kematian yang rendah. Ini menunjukkan jumlah penduduk usia dewasa cukup banyak dibandingkan jumlah penduduk muda. Namun, piramida ini juga mengkhawatirkan karena berpotensi membuat usia muda atau usia produktif menanggung beban lebih. Beberapa negara dengan piramida konstruktif berusaha mengatasi masalah ini dengan mendorong penduduknya untuk berkeluarga dan memiliki anak, serta memberikan berbagai fasilitas yang mendorong penduduknya mau memiliki anak, seperti Swedia, Jerman, dan Jepang. Kemudian ada konsep pengangguran. Dalam konsep pengangguran ini terbagi menjadi tiga, yakni pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan orang yang memiliki kualifikasi cukup tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua ada underemployment, yang dimana kondisi orang-orang dalam angkatan kerja dipekerjakan pada waktu tertentu saja. Kemudian ada disguised underemployment, kondisi di mana orang-orang dalam angkatan kerja dipekerjakan kurang dari pekerjaan penuh waktu. Kemudian ada konsep kemiskinan. Menurut Sirjano Sukanto, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan antara lain yakni pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kedua, motivasinya yang rendah. Ketiga, pandangan dalam hubungan kekeluargaan. Keempat, terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai. Kelima, tidak kreatif. Di video kali ini saya akan membahas dua topik, yaitu industri pariwisata dan pembangunan nasional. Beranjak ke topik yang pertama, yaitu industri pariwisata. Industri pariwisata dapat diartikan sebagai sehimpunan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Menurut UNWTO atau United Nations World Tourism Organization, dalam The International Recommendation for Tourism Statistics 2008, industri pariwisata meliputi akomodasi untuk pengunjung, kegiatan layanan makanan, angkutan penumpang, agen perjalanan wisata, kegiatan reservasi, kegiatan budaya, kegiatan olahraga, dan hiburan. UNWTO merupakan badan kepariwisataan dunia di bawah naungan PBB. Menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
Produk wisata mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan produk industri yang lain. Adapun yang menjadi ciri-ciri produk wisata adalah yang pertama, tak dapat dipindahkan, yaitu wisatawan harus datang sendiri untuk menikmati dan mengalami produk tersebut. Yang kedua, produk dan konsumsi terjadi pada saat yang sama. Artinya, produk itu terjadi pada waktu langganan itu sedang menggunakan jasa-jasa tersebut. Yang ketiga, tidak ada suatu standar tertentu secara objektif, karena jasa pariwisata mempunyai berbagai ragam bentuk. Yang keempat, langganan tidak dapat mencicipi atau mengetahui dan menguji produk sebelumnya, kecuali hanya melihat gambar-gambar saja dengan penjelasannya. Yang terakhir, produk wisata merupakan usaha yang mengandung risiko besar, bersifat elastis kalau terjadi perubahan situasi ekonomi, politik, sikap masyarakat yang menurun, maka dapat menggoyahkan sendi-sendi penanaman modal usaha kepariwisataan. Terjadinya kemunduran yang deras akan mempengaruhi pula industri menunjang wisata. Ini menurut A.S. Hornby pada tahun 1978, halaman 23. Adapun ruang lingkup industri pariwisata menyangkut berbagai sektor ekonomi. Adapun aspek-aspek yang tercakup dalam industri pariwisata antara lain restoran, penginapan, pelayanan perjalanan, transportasi, pengembangan daerah tujuan wisata, dan juga fasilitas rekreasi dan atraksi wisata. Beralih ke topik yang kedua, yaitu tentang pembangunan nasional. Dari pengertian pembangunan sendiri, yaitu suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dalam memperbaiki segala bidang kehidupan masyarakat yang berdasarkan adanya nilai-nilai yang dianut di masyarakat. Makna pembangunan dalam frasa pembangunan nasional ini lebih mengarah pada pembangunan potensi, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap masyarakatnya supaya menuju perubahan sosial yang lebih baik. Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkelanjutan di segala aspek bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menuju suatu keadaan yang lebih baik. Proses pembangunan nasional adalah salah satu upaya merealisasikan tujuan nasional yang telah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional ini dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan juga pemerintah. Masyarakat berperan sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan dan menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan tersebut harus saling melengkapi supaya dapat mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional diselenggarakan secara bertahap dalam jangka panjang yaitu 25 tahun dan jangka sedang yakni 5 tahun dengan menggunakan seluruh sumber daya nasional secara penuh. Adapun tujuan pembangunan nasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Membahas tentang tujuan jangka panjang, yaitu yang pertama, mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik dalam material hingga spiritual, yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menciptakan masyarakat di Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, dan dinamis. Selanjutnya, tujuan jangka pendek, yaitu meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat untuk tahap pembangunan berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 pilar pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan. Seperti yang dijelaskan dalam PP nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 hingga 2025, yaitu yang pertama ada destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Yang kedua ada pemasaran pariwisata. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. Lalu yang ketiga ada industri pariwisata. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Lalu yang keempat ada kelembagaan kepariwisataan. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia,
regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. Keempat pilar tersebut merupakan upaya terwujudnya asas pembangunan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk pariwisata yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pengembangan pariwisata harus dilihat dalam satu kesatuan upaya untuk memajukan pariwisata. Keempat pilar tak dapat berdiri sendiri karena satu dan yang lainnya saling berpengaruh. Pada tingkat nasional, pemerintah masih memakai jumlah kunjungan sebagai sasaran untuk mewakili tolak ukur keberhasilan. Meskipun jumlah kunjungan tersebut tergantung kepada bukan hanya keberhasilan pemasaran, melainkan juga keberhasilan upaya pengembangan destinasi, industri, serta kelembagaannya. Terlepas dari arah kebijakan yang diambil, memperhatikan karakteristik objek dan daya tarik wisata, tradisi masyarakat, dan tuntutan pasar wisata yang dihadapi sangatlah penting. Sehingga dalam pengembangan pariwisata di Indonesia harus tetap memperhatikan beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, ada prinsip keberlanjutan atau sustainability dari pariwisata itu tersendiri. Lalu yang kedua ada prinsip partisipasi masyarakat atau community-based tourism development. Lalu yang terakhir ada prinsip terhadap daya dukung lingkungan pariwisata atau environmental carrying capacity agar pengembangan pariwisata di Indonesia tetap dapat dijaga kelestariannya. Sekian dari saya, terima kasih. Pariwisata di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan Pasal 1 Ayat 5 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidangnya. Di Indonesia, pariwisata telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dan menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Indonesia memiliki beragam daya tarik pariwisata seperti keindahan alam, warisan budaya, dan keragaman etnis yang kaya. Kualitas pariwisata di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hampir seluruh daerah di Indonesia mulai fokus dan berbenah untuk meningkatkan kualitas pariwisata daerah masing-masing. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membuat kebijakan pengembangan pariwisata, sehingga baik masyarakat maupun wisatawan dapat mematuhi segala kebijakan dan peraturan yang telah ditentukan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian wisata alam dan budaya di Indonesia. Beberapa destinasi populer di Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok telah menjadi tujuan wisata yang terkenal baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, upaya untuk melestarikan warisan budaya dan alam Indonesia juga menjadi fokus penting. Banyak situs budaya dan alam yang dilindungi oleh pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan pelestariannya. Upaya ini mencakup pengelolaan taman nasional, cagar budaya, dan situs warisan dunia UNESCO di Indonesia. Dalam mewujudkan pengembangan destinasi wisata yang baik, diperlukan peningkatan mutu dan kualitas atas destinasi tersebut guna menciptakan citra destinasi yang baik di mata pengunjung maupun masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pembangunan pariwisata di Indonesia. Yang pertama, yaitu infrastruktur pariwisata. Pemerintah Indonesia telah melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur pariwisata, seperti pembangunan bandara dan jalan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas ke destinasi wisata di seluruh Nusantara. Yang kedua, ada diversitas destinasi. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam. Pemerintah telah mempromosikan berbagai destinasi wisata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menciptakan keberagaman pengalaman wisata dan meningkatkan daya tarik pariwisata di Indonesia. Yang ketiga, yaitu keberlanjutan pariwisata. Upaya pelestarian dan keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian penting dalam pembangunan pariwisata di Indonesia. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah telah berkolaborasi dalam pengelolaan taman nasional, konservasi alam, dan perlindungan spesies langka untuk menjaga keindahan alam Indonesia dan menjamin kelangsungan pariwisata jangka panjang. Yang keempat, kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan juga menjadi fokus dalam pembangunan pariwisata. Yang kelima, ada penggunaan teknologi. Penerapan teknologi dalam pariwisata juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan pariwisata di Indonesia. Penggunaan aplikasi mobile, pemesanan online, dan penggunaan teknologi informasi lainnya telah meningkatkan efisiensi dan kemudahan
akses bagi wisatawan. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam pembangunan pariwisata di Indonesia, masih ada tantangan yang perlu diatasi seperti pengelolaan limbah, regulasi yang memadai, dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja pariwisata. Penting untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pembangunan pariwisata secara berkelanjutan, guna memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan wisata yang menarik dan berkelanjutan.